free sharing the spirit yang ketiga. Begitu, setelah yang pertama dan kedua sudah kita lakukan. Kemudian susunan acaranya yaitu yang pertama adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari Ibu Kaprodi. Kemudian acara yang kedua langsung masuk ke materi nanti Bapak Ibu, yaitu materi dari Bapak Khairil, ya, yaitu tentang strategi publikasi di Jurnal Nasional Bereputasi. Ini umum Bapak Ibu, jadi bukan pendidikan bahasa Inggris saja. Ya, alhamdulillah pesertanya kemarin kalau dari Google Classroom sekitar 45 orang begitu. Kemudian nanti setelah sesi materi, Bapak Ibu akan diberikan sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya jawab bebas nanti dengan Bapak pembicara, boleh dengan via chat di Zoom ataupun via langsung matur. Jadi dengan Bapak nanti saya sorot untuk bisa bertanya secara langsung kepada Bapak pembicara. Kemudian yang terakhir setelah tanya jawab adalah penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah sebelum kita mulai acara ini, kita membaca basmalah bersama-sama untuk mengawali acara ini, supaya acara yang kita laksanakan hari ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masuk ke acara yang pertama. Kita langsung masuk ke acara sambutan, yaitu dari Ibu Ketua Prodi, yaitu Ibu Huyi Intan Sari, SPD MPD. Monggo Ibu Huyi Intan Sari, waktu dan tempat kami silakan. Tes. Bisa ya. Jelas ya suaranya ya? Sudah masuk, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, J. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Khairil Anwar, SPD MPD selaku pembicara pada acara Free Sharing seri ketiga dengan topik strategi publikasi di Jurnal Nasional Bereputasi. Ibu Nur Eka Ningsih selaku moderator acara. Bapak Ibu dosen Prodi PBI FBIK Unisula serta seluruh peserta acara pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asrofi ajma'in amma ba'du. Marilah kita sejenak mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nafas kehidupan pada kita sampai pada saat ini dengan iman Islam dalam jiwa kita masing-masing. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita berikan di yaumul akhir kelak. Bapak Ibu sekalian, terutama para peserta Zoominar pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih telah berkenan untuk bergabung dalam acara ini yang bertujuan untuk memberikan insight mengenai tricks and tips ya, agar artikel yang sudah kita tulis bisa tembus ke Jurnal Nasional Bereputasi sehingga tuntas salah satu tanggung jawab kita memenuhi embanan Tridharma Perguruan Tinggi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada koordinator pelaksana kegiatan pada hari ini dan semua pihak yang telah ikut berpartisipasi sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Semoga acara pada pagi hari ini bisa memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kaprodi, Ibu Huyi Intan Sari, SPD MPD atas waktunya. Dan Ibu sekalian membuka sekalian lupa tadi. Belum. Oh, sudah sampun. Oke, langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke acara yang kedua, langsung ke materi. Terima kasih kepada Ibu Huyi yang tadi sudah sekalian memberikan sambutan. Semoga apa yang kita peroleh hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk karir kita, yaitu sebagai Bapak Ibu dosen.
Untuk materi yang kedua, sebelum kita masuk ke acara strategi publikasi di Jurnal Nasional Bereputasi yang akan disampaikan oleh Bapak Khairil SPD MPD, saya akan sedikit membacakan profil dari pembicara kita hari ini. Begitu. Kalau dibaca semua, ternyata banyak Bapak Ibu. Luar biasa sekali Pak Khairil ini. Beliau atas nama komplit Khairil Anwar. Leres nih Pak Aril. Khairil Anwar, bukan Khairil Anwar penulis puisi ya. Kemudian tapi beliau juga seorang penulis puisi loh Ibu. Kalau panjenengan perso buku-bukunya itu bagus-bagus, jadi monggo nanti bisa chat sendiri sama Pak Khairil untuk buku-bukunya. Dan saya akan membacakan sedikit saja, kalau dibaca semua nanti bisa 1 jam ini. Menghabiskan waktunya Pak Khairil nanti anak. Baik, beliau lahir di Demak ya Bapak Ibu, lahir di Demak 15 Januari 1981, masih muda sekali loh Pak Khairil ini Bapak Ibu. Kemudian beliau juga tinggal di Demak ya, tepatnya di Mijen begitu. Kemudian latar belakang pendidikan beliau itu adalah dari diploma 3 malahan Pak Ari, dari diploma ya Pak ya, dari diploma 2003, kemudian S1-nya 2009 yaitu English Education of Sarjana Wiyata Taman Siswa University, kemudian S2-nya beliau juga di Jogja yaitu di Applied Linguistics of Yogyakarta State University, itu 2013 selesai, kemudian sekarang baru ongoing di postdoktoral Bapak Ibu di UNES Semarang. Semoga kita doakan bersama Pak Khairil bisa langsung memiliki gelar doktornya tepat 3 tahun gitu ya Pak ya. Amin. 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 Itu. Kemudian untuk posisi pengalaman kerja beliau Bapak Ibu, yang saya bacakan yang now aja ya Bapak Ibu. Yang now itu sudah ada 4 ini. Yang baru disandang beliau kali ini yaitu Chief Editor Indonesian of Journal Community Services dari Unisula. Jadi Bapak Ibu yang mau memasukkan artikel community service ya, bisa dimasukkan ke Unisula begitu dengan beliau sebagai editornya. Kemudian Managing Director dari EduLite Bapak Ibu, yaitu Journal of English Education, Literature and Culture ya, sampai dengan sekarang 2015 sampai sekarang. Dan sekarang EduLite ini sudah masuk ke Sinta 2 Bapak Ibu. Kemudian Kasubit bidang publikasi dan penerbitan di LPPM Unisula Semarang, dan yang utama adalah beliau sekarang dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Unisula Semarang. Itu yang now Bapak Ibu ya. Nanti yang pas-pas kalau Bapak Ibu kerso bisa kita share. Kemudian organisasi yang sekarang digeluti oleh Bapak pembicara kita yang now itu masih ada 3 posisi Bapak Ibu yang masih disandang beliau hari ini ya, sampai dengan nanti gitu ya. Kemudian ada keluarga dari Mocopat Syafaat ya, KMS Yogyakarta, masih disandang beliau sampai sekarang di organisasinya. Kemudian keorganisasian yang beliau masih sekarang sebagai di organisasi Persaudaraan Pendongeng Muslim Indonesia Bapak Ibu. Jadi Bapak pembicara kita ini juga sebagai pendongeng nasional. Kemudian relawan Jurnal Indonesia, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Itu Bapak Ibu yang beliau lakukan dalam keorganisasian. Kemudian pencapaian beliau, ya, prestasi-prestasi beliau di tahun 2000. Saya mulai 2009 ya Bapak Ibu ya. 2009 itu
beliau memperoleh prestasi nominee of Muslim Exchange Program 2009 held by Australia Indonesia Institute in cooperation with Paramadina University in Jakarta. Berarti Pak Hoiril ini pernah di Australia, Bapak Ibu, tahun 2009, begitu ya. Kemudian 2009 lagi ada sebagai the winner of writing essay competition on There Are a Lot of Amazing Moms held by www.sekolahkehidupan.com. Nah, sebagai juara menulis Bapak Ibu 2009. Kemudian 2010 nominee of Muslim Exchange kembali, yaitu sama dengan 2009 tadi, yaitu held by Australia Indonesia Institute in cooperation with Paramadina University in Jakarta. Kemudian 2010 lagi sebagai the winner lagi of School for Criticizing Ideology, ya, sekolah kritik ideologi, scholarship held by Institute of Multiculturalism and Pluralism Students, ya, Impulsi, Bapak Ibu, Impulsi, ya, in cooperation with, kerjasama dengan HIVOS Yogyakarta, HIVOS, ya, Bapak Ibu. Beliau juga sebagai the winner ini. Dan yang terakhir di tahun 2013, the winner of Muslim Exchange Program 2030 held by Australia Indonesia Institute in cooperation with Paramadina University in Jakarta. Begitu. Kemudian yang akan saya bacakan lagi, yaitu, wah, banyak sekali Bapak Ibu untuk kinerja beliau dalam penulisan, gitu ya. Jadi dipublikasi dari 2005 beliau sudah menulis, ya. Jadi 2005 itu beliau ada 10 tulisan ini yang beliau tulis, kemudian 2006 2, 2007 ada sekitar 5 tulisan, ada yang buku mungkin ya. Kemudian 2008 3, kemudian 2009 1, 2010 itu 1, 2011 1, 2012 1, 2013 2, Bapak Ibu. Dan yang terakhir di 2013 itu beliau menulis Finding a Good Woman, published by Bulletin Al Rasyid Islamic University Indonesia, UII, Yogyakarta. Itu tulisan yang 2013, sama satu lagi yaitu Effort, an Anecdote, published by Reader's Digest Indonesia. Yang ini yang terakhir Bapak Ibu di 2013. Begitu. Sementara nanti kalau apa itu banyak sekali Bapak Ibu yang harus saya bacakan, bila mana memang harus satu persatu, nanti waktu Pak Hoiril untuk penyampaian malah kurang nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai profil dari Bapak pembicara kita hari ini. Dan sekarang waktu dan tempat saya persilahkan Kagem Pak Hoiril untuk menyampaikan materi utamanya, yaitu mengenai strategi publikasi di Jurnal Nasional Bereputasi. Monggo Pak Hoiril Anwar SPD MPD, waktu dan tempat kami silahkan. Pak Hoiril? Belum. Halo Pak Hoiril. Ya Bu. Sudah masuk suara saya? Sabun, alhamdulillah. Sudah Pak. Videonya yang sudah. Ini. Monggo Pak Hoiril untuk materi utama saya serahkan sepenuhnya Kagem Pak Hoiril. Waktu sekitar maksimal 45 menit ya Pak ya. Nanti dilanjutkan tanya jawab. Begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Eka yang sudah mempromosikan saya.
dan memberi waktu saya untuk bernapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Pada Bapak Ibu, baik dosen Unisula, ada yang dari luar, Bu? Ada Pak Khairil, ada dari Stinkes, ada banyak juga sih. Ada dari UMK. Oke. UMK tetangga dekat ya. Iya. Oke, sekedar Mai. Ini ada panggilan dari Ibu untuk membantu tetangga. Oke, ini saya mencari tempat yang mungkin tidak representatif ya, karena di rumah saya les di depan rumah depan. Jadi saya cari tempat belakang dan menemukan tempat yang mungkin di background-nya enggak itu menawan. Oke, ada Bu Artini, ada Bu Mega, teman-teman, ada Bu Isna yang suaminya di Taiwan. Ikut ke Taiwan nggak Bu Isna? Enggak. Oke, yang penting kan Pak Karyadi itu. Ada Pak Karyadi. Dari mana Pak Karyadi? MSc. Oke. Dan lain-lain. Pak Urip dan lain sebagainya. Ada dari UMK dan beberapa perguruan lain. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan untuk berbagi pengalaman atau dari informasi yang saya ketahui, pengetahuan yang saya beberapa sumber. Baik, saya coba membuka pada PPT saya. So, saya belum bisa buka, Bu. Gimana? Mau dibantu dibukakan dari sini? Kalau saya buat co-host, nggak bisa buka. Hostnya cuma satu ya, Pak? Co-host. Nggak bisa di-share dari situ? Nggak bisa. Host disable participant screen sharing. Atau mungkin PPT-nya Pak Aril aja di-share di WA. Saya sharekan dari sini. Oke. Misalnya WA ini masih proses buka. Iya. Saya bantu dari sini, Pak. Agak biasa saya dibuka ya laptopnya. Tapi kita bisa langsung otomatis buka. Bisa. Harusnya tadi dibuat co-host, Bu. Gitu. Kemarin Pak Koli bisa ya, Pak yang share satu tanpa co-host? Bisa nggak? Sudah di-share ke saya? Ini WA saya di laptop tidak bisa buka. Ini saya multiple participant. Saya multiple participant sudah, Pak. Bisa enggak? Can share simultaneously. Coba. Oh iya. Oke. Bisa. Ya.
Nampak jelas. Alhamdulillah. Oke, ini saya ulangi lagi lebih ke sharing karena Bapak Ibu yang lain ada pendidikan untuk mungkin tulisannya lebih banyak daripada saya. Pendidikan artinya ya. Baik, saya akan membawakan materi tentang strategi bagaimana publikasi di jurnal. Saya nasionalnya saya hilangkan karena saya pikir nanti bisa juga ke internasional. Strategi publikasi di jurnal berputasi. Karena kalau namanya berputasi itu berarti bisa sebenarnya bisa nasional maupun internasional. Karena banyak juga jurnal nasional itu yang juga berputasi. Cuma memang kata berputasi ini punya kekhususan. Kalau dari apa itu definisi dari Ristek Dikti yang namanya jurnal internasional berputasi adalah terindeks di Scopus, kemudian di Web of Science atau di Analytics atau kalau dulu Thomson Reuters. Oke. Jadi sudah disampaikan banyak hal dari BK tentang saya. Mungkin yang belum menjadi asesor untuk akreditasi jurnal nasional di jurnal-jurnal di Indonesia, saya tadi diberi kepercayaan amanah oleh Ristek Dikti untuk mereview atau menilai akreditasi jurnal. Kayaknya dalam beberapa bulan nanti ke depan ini akan ada pengumuman tentang jurnal-jurnal yang masuk di Sinta. Kalau jurnal-jurnal masuk di Sinta, artinya bahwa dia jurnal tersebut terakreditasi. Nah, kalau yang namanya jurnal nasional bermutasi bagi saya adalah jurnal-jurnal yang masuk di Sinta, yang masuk di peringkat 2 dan peringkat 1. Atau Sinta 1 dan Sinta 2. Sinta 1 dan 2 itu nama akreditasinya, levelnya itu A dan B. A dan B. Kalau A sekarang itu sama atau selevel dengan Sinta 1. Kalau B selevel dengan 3, 4, 5, dan 6 itu memberi, kalau menurut saya adalah jurnal-jurnal yang diberi kesempatan bagi Ristek Dikti oleh Ristek Dikti untuk agar bisa naik menjadi jurnal yang berputasi nasional atau terakreditasi yang sesungguhnya, yaitu masuk Sinta 2 dan Sinta 1. Artinya kalau ada pengelola jurnal yang masih jurnalnya itu masuk Sinta 3 sampai 6 itu belum bisa dikatakan terakreditasi kalau menurut saya. Oke. Moto saya adalah berbagi, giatkan publikasi. Because sharing is caring. Seperti pada hari ini. Saya sharing berarti saya caring. Ada pengetahuan pada Bapak Ibu, pada diri saya sendiri. Jadi kalau saya sharing sebenarnya saya sebagai belajar untuk mempersiapkan materi, belajar meningkatkan pengetahuan. Oke. Berikutnya, mengapa harus menulis publikasi? Dalam hal ini khususnya artikel di jurnal. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa kali saya menemukan istilah jurnal. Saya menulis jurnal, padahal maksudnya adalah menulis artikel di jurnal. Ya. Kalau Bapak Ibu menulis jurnal, saya menulis majalahnya,
menulis tempatnya. Ya, kalau tulisannya ya artikel, karya ilmiah berupa artikel yang dipublikasikan, dimuat di sebuah jurnal. Oke, mengapa harus menulis artikel sebagai bagian dari publikasi? Bapak Ibu yang saya hormati, dosen, ini semuanya dosen ya, BK ya. Oke, jadi dosen bukanlah guru di perguruan tinggi, bukan hanya ya memang guru juga, tapi bukan hanya sebagai guru saja, karena di sana ada tuntutan untuk tridharma perguruan tinggi, ada penelitian baik internal maupun eksternal, institusi maupun atau dari institusi instansi yang lain, swasta maupun pemerintah. Kemudian ada publikasi, kewajiban publikasi, ada kewajiban pengabdian kepada masyarakat. Ya, semuanya itu harus dilakukan oleh dosen. Ada sih beberapa dosen itu yang main aman. Saya maunya pengen jadi atau tidak banyak melakukan penelitian atau publikasi, yaitu berjuang sekuat tenaga agar masuk sebagai pejabat struktural di fakultas atau di prodi. Karena menjadi pejabat struktural di prodi ataupun fakultas menjadi berkurang kewajiban itu. Jadi menurut saya kan niat itu kuranglah tepat dan bijak ya. Karena bagaimanapun tridharma haruslah wajib dilakukan oleh masing-masing dosen. Kemudian mengapa harus menulis artikel? Karena publish or perish. Saya mengutip salah satu kata-kata yang menurut saya akan abadi yang disampaikan oleh yang terkenal dengan buku tetraloginya, Bumi Manusia, Harus Balik, dan lain sebagainya. Itu beliau pernah menyampaikan yang sudah almarhum, yaitu orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Karena menulis adalah maka kita sedang bekerja untuk keabadian diri kita. Ini yang bagi saya makna dari ketika ulang tahun kan, selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Bagi saya ini makna yang sesungguhnya dari panjang umur ya. Jadi biarpun kita meninggal atau sudah tidak ada dulunya, tapi masih hidup dengan karya-karya kita, tulisan-tulisan kita yang bermanfaat bagi banyak masyarakat. Maka itu yang sesungguhnya dinamakan panjang umur ya. Kalau Jamrut bilang sehat selama-lamanya. Oke. Motivasi yang kesekian, yang meskipun kesekian tapi kadang itu menjadi motivasi yang besar, yaitu you can make money ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan uang dari tulisan yang kita terbitkan atau diterbitkan oleh jurnal. Melalui apa? Sebenarnya banyak sekali channel-channel atau institusi baik pemerintah maupun swasta yang memberikan insentif kepada penulis yang tulisannya bagus, bahkan dari penelitian yang bagus, ada kebaruan, novelty, kekinian, itu pasti akan dicari dan pasti akan diberikan insentif kalau bisa memenuhi syarat. Kalau di Unisula, alhamdulillah karena saya di bagian publikasi di LPPM Unisula, kami berupaya agar dosen itu senang menulis ya, dengan memberikan insentif dari semua lini, baik itu ada
bulan-bulan aja, kemudian dari chapter, kemudian ada di media tidak terakreditasi Sinta 1 atau sampai 6, kemudian di Scopus apalagi kita kuatkan di sana, bahkan bisa mendapatkan uang 25 juta atau 20 juta dari satu artikel yang masuk Scopus. Ya, kalau kita bisa aktif menulis, kemudian artikel-artikel kita terpublish di jurnal-jurnal yang berputasi, artinya insentifnya pun banyak. Jadi, ya biarpun itu tetaplah menjadi motivasi. Yang utama adalah bagaimana kita memberikan manfaat bagi banyak orang, sebanyak-banyak orang. Dan konon katanya beberapa perguruan tinggi juga memberikan insentif yang besar. Saya dengar dari teman itu kalau UNS juga sekitar 25 juta dan sebagainya. Jadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. LPDP juga memberikan. Oke, kita lanjutkan. Oke, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Bapak Ibu peserta Zoom webinar kali ini. Di kewajiban jenis publikasi, kalau kita menjadi dosen, mau tidak mau harus melewati yang namanya jenjang jabatan akademik. Kalau ingin meningkat ya, kalau saya sudah asal nyali sudah cukup, ya wes. Kecuali kalau Anda atau Bapak Ibu punya keinginan yang dosen, ya kenapa nggak jadi profesor? Kalau hanya senali ya banyak yang bisa seperti itu. Jadi kita mengupayakan untuk menjadi dosen yang unggul ya, jadi dosen yang minoritas. Artinya jarang yang bisa melampaui. Karena orang kebanyakan pengennya kemapanan cukup ya. Oke, kalau menurut Ristek Dikti atau aturan yang terbaru di pengajuan atau penilaian angka kredit, itu kalau asisten ahli, kalau pengen asisten ahli, maka minimal dosen memiliki artikel di jurnal nasional terakreditasi dari Sinta 3 atau 4 atau 5 atau 6. Kalau jurnal terakreditasi 1 dan 2 itu sifatnya disarankan, juga jurnal internasional juga yang berputasi juga disarankan. Sama halnya dengan lektor, juga sama. Wajibnya hanya di jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 atau 4 atau 5 atau 6. Jadi untuk asisten ahli dan lektor ini saya pikir tidak terlalu berat. Ya, Bu Eka ya. Sudah masuk Bu Eka. Apa itu penilaiannya? Masih Sudah di mendapatkan penilaian tim SK? Belum. Masih penilaian masih, tim ya. Oke. Jadi semoga. Bapak Ibu ini amin. Teman-teman dari pendidikan bahasa Inggris ini sedang pengajuan Java. Termasuk Bapak membicara ya. Amin. Jangan lebih dulu ya. Masukan Profesor Bu Eka ya. Ya, semoga bisa ya. Minimal 850 saya pikir bisa kalau mau. Dimulai dari sekarang. Oke, kemudian kalau lektor kepala dan lulusan magister atau S2, maka kewajibannya adalah memiliki artikel di jurnal internasional. Nanti kewajiban ini maksud saya adalah sebagai syarat khusus. Syarat yang tidak bisa digugat, harus terpenuhi. Yang lainnya adalah disarankan saja. Kemudian lektor kepala dengan ijazah doktor sudah S3, maka dia artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2. Oke.
Jadi kalau kita terlalu tinggi ya Bu Eka ya, di SK kita ya, harus Scopus ya. Gimana? Ya, kita kan lulusnya harus Scopus tuh. Iya. Padahal kalau dilihat dari sini tidak harus Scopus. Ya, tapi ya dilakukan untuk kebaikan saja. Iya. Oke. Yang terakhir Profesor itu artikel di jurnal internasional berputasi, Scopus, Web of Science, yang kredibel seperti Taylor and Francis, kemudian Atlantic Press, Elsevier, Science Direct itu abu-abu. Baik, itu jelas tentang PAK terbaru tahun 2019 hubungannya dengan jabatan fungsional akademik dan artikel. Kita harus menerbitkan artikel di jurnal berputasi maupun internasional berputasi karena di jurnal berputasi itu dipublikasi bekal. Bapak Ibu sebenarnya secara mandiri itu bisa mengecek apakah jurnal itu berputasi atau abal-abal atau predator. Itu. Saya beberapa kali itu di WA oleh teman-teman dosen, Bapak Ibu dosen Unisula tentang, Pak, ini enggak Pak? Ini apa itu masuk discontinue atau cancel di Scopus enggak Pak? Ya, sebenarnya secara mandiri itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Bisa dicek dari jurnal tersebut. Apakah yang pertama ada proses review yang baik, ataukah hanya langsung jurnal tersebut itu langsung menerima artikel, kemudian beberapa minggu kemudian langsung terbit tanpa review yang memadai, yang baik. Ya, kalau seperti itu berarti dia sebenarnya masuk sebagai jurnal yang tidak berputasi. Biarpun memang ada beberapa yang seperti itu dan masuk Scopus. Ya, sebenarnya kita harus hati-hati. Meskipun dia masuk Scopus, tapi ciri-ciri karakteristiknya seperti itu, tidak ada review juta. Kalau 5 juta, saya pikir tidak. Kalau sudah di atas 10 juta itu, kalau menurut saya itu sudah masuk secara hakiki ya. Biarpun di Scopus tidak ada dan masuk Q berapa gitu. Kemudian jurnal berputasi itu menyebarluaskan penelitian yang baru, new novel, dan temuan baru dan metode baru yang diterima secara internasional ataupun nasional. Sebenarnya baik itu nasional pun kan juga secara internasional akan dibaca. Karena sekarang kan sudah online ya. Jadi biarpun jurnal sebagai jurnal nasional, dia akan kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, jurnal melalui proses peer review yang baik. Juga mengelola jurnal, editor di EduLab, saya juga tahu. Jadi minimal satu artikel itu direview oleh 2 reviewer, kalau artikel apa itu jurnal yang baik. 2 reviewer dengan catatan-catatan yang berkualitas. Kalau hanya catatannya itu lebih kepada apa itu tanda baca, kemudian grammar, itu bukan review yang apa itu yang baik, yang advance. Yang baik adalah review itu utamanya memastikan bahwa tulisannya, mekanisme penulisannya itu atau apa ya, pendahuluan, kemudian metode temuan itu sesuai dengan apa itu. Kalau metode ya berarti di metode yang rinci, yang jelas,
tidak hanya definisi atau teori dari sebuah metode, kemudian bagaimana kesimpulannya itu menyimpulkan ada implikasi, ada saran yang baik, ada penunjukan research gap-nya dari sebuah artikel itu. Nah, itu yang harusnya ada, yang harusnya diteliti oleh reviewer. Kalau editor kan dia akan melihat apakah sesuai dengan fokus and scope dari jurnal tersebut, apakah sesuai dengan author of guideline, terus gaya selingkungnya itu yang dipastikan oleh editor. Jadi kalau ada proses-proses seperti itu ciri-ciri. Kemudian jurnal bereputasi itu platform untuk mendistribusikan pengetahuan ke seluruh dunia. Jadi kesempatan bagi kita untuk menyampaikan ide gagasan yang dibaca oleh orang-orang akademisi maupun di bidang industri. Kalau kita menulis artikel di jurnal-jurnal yang baik, yang bereputasi, itu cerminan dari kemajuan daya saing bangsa. Berarti banyak di Indonesia itu banyak penulis yang baik, banyak peneliti yang baik, banyak artikel-artikel yang berkualitas. Maka nilai kualitas suku bangsa pun akan naik. Nah, alhamdulillah sejauh ini dari sisi kuantitas peneliti Indonesia itu meningkat tajam ya, lebih publikasi yang ada di terutama Asia Tenggara. Memang sih ironisnya sebagian besar itu masih di proceeding. Maka yang saya pahami dari Kemenristek BRIN yang sekarang itu bagaimana kualitas dari publikasi di Indonesia ini tidak hanya kuantitas. Selanjutnya bagaimana filosofi ya, dan alur tulisan di jurnal yang bereputasi. Biasanya ini tidak sesuatu yang pasti ya. Tapi biasanya isi naskah ilmiah ringkas, padat, lengkap dan jelas. Kalau di jurnal saya di Edulet itu minimal 8 halaman, maksimal sekitar 20 atau 18. Kalau lebih dari itu saya pikir kepanjangan dan kasihan yang membaca. Kalau kurang dari 8 terlalu ringkas. Memang ada juga sih yang artikel-artikel yang sangat pendek, hanya 1-2 halaman. Saya pernah ditunjukkan oleh Pak Prof. Bandoyo itu cuma 1 halaman dan diterbitkan oleh jurnal yang terindeks Scopus. Ada juga yang seperti itu. Yang utama adalah artikel itu kemudian padat, berisi ya. Tidak hanya ringkas tapi berisi, isinya lengkap dan sangat jelas. Kemudian pembaca pun mengerti apa isi naskah dan kemudian citasinya. Jadi yang penting itu saya pikir tidak membuat tulisan yang berbelit-belit, jelas dan mudah dipahami dan mudah diketahui apa itu inti. Berikutnya, bagaimana dengan jurnal internasional? Ini saya ambil dari PAK terbaru yang 2019 tadi, yang mulai Oktober 2019. Ciri-cirinya ini mungkin ada beberapa National Journal of bla 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 bla. Maka kita perlu cek lagi apakah jurnal tersebut benar-benar internasional. Maka dicek apakah dia diterbitkan dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik, apakah ada plagiasi, fabrikasi, falsifikasi, itu istilah-istilah plagiarisme. Kemudian apakah memiliki terutama ISSN ya, ISSN online-nya, apakah ada? Kalau nggak ada, itu perlu dipertanyakan. Apalagi Indonesia harus memiliki, di internasional pun
saya pikir pasti harus dimiliki. Kemudian juga ada DOI, Pak. DOI, Digital Object Identifier. Itu harus nomor yang identik dengan sebuah artikel. Kalau ISSN nomor yang identik dengan sebuah jurnal. Kemudian artikel tersebut ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB. Ada Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Cina atau Tiongkok. Bagaimana di Indonesia mungkin belum masuk ke sana. Bagaimana kita bahasa Indonesia bisa masuk ke sana. Nah, untuk sekarang ini masih seperti itu ya. Bagaimana tulisan-tulisan kita kalau pengen diakui secara internasional ya tulis dalam bahasa Inggris yang paling mudah di antara. Saya nggak bisa menerjemahkannya ya Pak. Gampang sebenarnya. Saya sejauh ini menggunakan Google Translate. Hasil dari Google Translate itu akan bagus tergantung dari Indonesia kita. Apakah sesuai dengan EYD atau tidak? Kalau sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, pasti hasilnya juga akan bagus. Jadi kalau Bapak Ibu menemui tulisan bahasa Inggrisnya jelas, itu biasanya saya lihat itu karena dia ditranslatekan di Google Translate, tapi bahasa Indonesia sendiri sudah nggak karuan, maka hasilnya pun nggak kurang bagus. Kemudian Dewan Redaksi atau Editorial Board atau Editorial Team adalah pakar di bidangnya paling sedikit dari 4 negara. Kalau internasional 4 negara, bisa termasuk Indonesia. Indonesia, kalau Scopus biasanya ada yang bilang dari 4-5 benua. Editor yang bagus, Bapak Ibu bisa mengecek. Biasanya ada link editornya, dicek apakah memiliki Scopus. Memang Scopus bukan jaminan utama seorang editor itu berkualitas ya. Setidaknya dia sudah pernah menulis di jurnal internasional atau publikasi internasional. Di sana juga biasanya ada reviewer yang list atau daftar reviewer yang menjadi reviewer jurnal tersebut. Lihat apakah punya track record tulisan yang baik atau tidak. Kemudian artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit. Jadi dalam satu nomor atau satu terbitan, jadi satu volume itu ada minimal 2 nomor, dua kali terbitan. Itu dalam setiap terbitannya minimal ada dari 2 negara. Kalau dinamakan sebagai jurnal internasional. Kemudian alamat jurnalnya bisa ditelusuri secara online. Ada www bla bla bla, itu bisa dicek. Jadi jurnal yang baik biasanya atau seharusnya itu memudahkan user atau pengunjung jurnal tersebut untuk mencari apa yang dibutuhkan. Jadi kalau sulit, malah kalau banyak bunga-bunganya, itu bukan jurnal yang bereputasi baik internasional. Kemudian editorial board dari jurnal dapat ditelusuri, sudah disampaikan tadi. Ada baik itu Google Scholar, ada Audit ID, ada ResearchGate, Academia Edu, dan sebagainya. Kalau kita pengen kemudian proses review dilakukan dengan mengirim artikel di sebuah jurnal, dilihat prosesnya dan dilihat apa hasil reviewnya.
biasanya jurnal yang baik itu memberikan ada formnya, lampiran yang ditulis secara manual. Kita dikasih file, itu kita lihat apa itu hasil dari review tersebut. Biasanya ada juga yang ditulis secara pakai bolpen oleh reviewer. Ada juga yang sudah secara online di OJS. Kemudian jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah. Ya. Jadi saya banyak menemui jurnal yang dimana penulisnya semuanya Indonesia. Jurnal masuk Scopus Q2 tulisannya dari Indonesia semua. Dan itu penulisnya banyak. Dan banyak artikelnya. Terus saya pikir kurang wajar. Yang wajar adalah ya setidaknya tidak terlalu berlebihan banyaknya. Dan ya 50 itu maksimal atau 20. Kalau jurnal saya sekarang 15. Kalau dulu 8, sekarang 15. Dan diupayakan itu konsisten, istiqomah. Ya bukan berarti 15 bisa aja 16 atau 14 atau 13. Yang penting tidak jauh dari terbitan-terbitan sebelumnya. Itu bisa dilihat dari jurnal tersebut. Kalau banyak dengan nama-nama yang sama banyak, ada satu nama penulis di banyak artikel di satu terbitan, itu saya pikir bukan jurnal yang sehat, publikasi yang sesungguhnya. Kemudian tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak berputasi atau predator oleh tim PAK atau kalau saya biasanya mencari di bilis, meskipun itu bukan acuan yang utama ya, tapi setidaknya menjadi gambaran, oh ini jurnal ini di bilis ini masuk predator. Kemudian terutama dari tim PAK itu mereka biasanya melis jurnal-jurnal yang diragukan. Oke, masih berapa menit? Masih 20 menit, Pak. Bapak Ibu masih mendengarkan saya? Semoga tidak tidur ya. Saya lanjutkan, jurnal internasional berputasi. Bagaimana ciri-ciri dari jurnal internasional berputasi? Ciri-cirinya yang pertama diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia. Kalau di Indonesia itu yang ternama itu yang saya tahu itu TEFLIN, Teaching English as a Foreign Language in Indonesia, TEFLIN yang sudah bagi saya sudah internasional itu. Asosiasi profesi. Kemudian atau dari perguruan tinggi atau penerbit yang kredibel. Jadi perguruan tinggi biasanya lebih menjawabkan ke kredibelannya. Kemudian penerbit kredibel seperti yang saya sebutkan, Elsevier, kemudian ada Taylor and Francis, kemudian kalau buku ya ada kemudian ya Oxford, Cambridge dan sebagainya yang saya pikir bisa dilihat dari profil-profilnya. Kemudian terindeks dalam basis data internasional berputasi yang diakui oleh Kemenristek Dikti. Contohnya Web of Science atau Scopus. Ya, ini bagi para penulis komitmen dalam tulisannya, mereka merekomendasikan Web of Science itu lebih berkualitas daripada Scopus. Ada yang bilang gitu, memang punya versinya masing-masing. Kemudian dengan SCR atau Simago jurnal ranking jurnal di atas 0,1 atau memiliki impact factor
Jadi impact factor itu hanya ada di Web of Science. Paling sedikit 0,05. Jurnal jadi discontinue itu adalah jurnal itu jadi tidak, ketika ada pengumuman discontinue dari Scopus, maka beberapa saat setelah itu tidak ada artikel yang akan terindeks di Scopus dari jurnal tersebut. Kalau cancel lebih mengerikan. Artinya ada menyampaikan bahwa kalau jurnal itu cancel di Scopus, itu artikel-artikel yang terbit sebelumnya yang terindeks Scopus sebelumnya akan hilang. Kalau discontinue kan artikel setelahnya tidak ada. Kalau cancel, artikel-artikel yang di Scopus sebelumnya pun akan tidak ada. Jadi jurnal dengan status tersebut dapat dipertimbangkan untuk memenuhi syarat khusus jika dapat menunjukkan bukti korespondensi. Oke, jadi sebenarnya dari kalimat tersebut, dari dikti masih mentolerir kalau memang ada proses korespondensi. Jadi ada proses mulai dari submit, kemudian ada review, kemudian ada editing, copy editing, proofreading, sampai publishing. Itu ada yang dilakukan oleh penulis, itu akan dimakfu atau dimaafkan. Tapi biasanya tim PHK strict, kebanyakan yang saya dengar. Kemudian proses review dan memiliki kualitas. Ini lanjutannya. Kemudian paling tinggi dari jurnal atau artikel di jurnal internasional publikasi paling tinggi 40. Ingat, ini paling tinggi ya. Kebanyakan asumsi bahwa itu pasti nanti 40. Jadi harusnya dipahami bahwa 40 itu paling tinggi dan memungkinkan nilai dari artikel kita bisa menjadi 20, 25, bahkan 10. Itu kewenangan dari tim asesor PHK. Selanjutnya, bagaimana prasyarat penulisan artikel jurnal? Oke, bagaimana sebelumnya kita harus siap-siap kan adalah dirancang dan dilakukan dengan baik. Jadi, artikelnya dari riset yang dirancang dan dilakukan melalui metode penemuan, diskusi yang baik, dan kesimpulan yang baik, analisis dengan baik dan benar, kemudian datanya telah disederhanakan dalam bentuk tabel dan grafik. Jadi kebanyakan tabel dari sebuah artikel jurnal yang berputasi, tabelnya itu yang saya tahu tidak ada garis vertikalnya. Jadi tabelnya mendatar. Kemudian judul dari tabel tersebut ditaruh di atas. Sedangkan grafik atau gambar, judul atau nama dari grafik atau gambar tersebut ditulis di bawahnya. Itu kebanyakan seperti itu. Kemudian artikel itu sudah dikuasai dan dibahas dengan baik dan menghasilkan kesimpulan yang baik. Itu. Jadi mulai proses abstrak sampai kesimpulan itu dirancang dengan sangat baik. Tentunya memperhatikan aturan gaya selingkuh dari masing-masing jurnal yang akan dituju, yang submit. Kemudian ciri-ciri paper ilmiah. Laporan hasil riset lebih disukai empiris. Sebenarnya artikel paper ilmiah pun bisa berupa konseptual atau review dari hasil temuan masing-masing, di review juga bisa. Kebanyakan yang disukai itu hasil riset yang memiliki kebaruan, originalitas, kemudian menyaksikan temuan baru, menyempurnakan temuan atau menyempurnakan, melanjutkan, melengkapi temuan yang sudah ada. Kemudian mengandung informasi sebanyak mungkin dan menggunakan kata-kata sesedikit mungkin. Yang saya katakan sebelum lengkap. Oke, kita lanjutkan.
keaslian penelitian diwujudkan dari keaslian metodenya. Apakah memecahkan masalah orang lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya, tapi dengan metode yang berbeda. Kemudian masalahnya apakah bagaimana bisa memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya. Jadi sebisa mungkin dibuat matrix gap membuat penelitian, artikel tulisan mana saja yang sudah, hasil penelitian mana saja yang sudah dilakukan sehingga diketahui oh ada yang belum, maka bisa dilengkapi atau disempurnakan. Ini ada pelanggaran fatal yang saya sampaikan tadi, ya etika publikasi yang perlu diketahui oleh seorang penulis yang akan mensubmit tulisannya di sebuah jurnal yang bereputasi. Dihindari fabrikasi data, yaitu mempabrik data atau membuat data yang sebenarnya tidak ada, atau memanipulasi data, atau lebih membuat data fiktif. Kemudian falsifikasi, mengubah data sesuai dengan keinginan. Wah, ini harusnya di eksperimen itu tidak menunjukkan signifikansi perbedaan yang signifikan, tapi dibuat perbedaan yang signifikan. Karena kalau nanti tidak seperti itu, tidak sesuai yang diinginkan oleh sekolah atau perguruan tinggi atau yang sebagainya. Jadi jangan sampai mengubah data yang tidak sesuai sesungguhnya, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian dihindari plagiarisme, mengambil kata-kata atau kata orang lain, atau kalimat teks orang lain tanpa memberikan acknowledgement dalam bentuk citasi yang secukupnya. Jadi bagaimana caranya menghindari? Bisa dengan summary, menghindari paraphrasing, ya sampai lupa paraphrasing. Paraphrasing itu kalau yang saya dapat ilmunya dari Prof. Isi itu, yang namanya paraphrasing itu kita membaca sebuah tulisan atau satu artikel, baca dalam satu paragraf, itu intinya apa, kita angan-angan lalu kita tuliskan. Jadi bukan copy paste dan diganti beberapa kalimat sesuaikan sinonim, ya bisa, tapi biasanya itu tetap muncul, akan kelihatan titik plagiarismenya. Tapi kalau dari kata-kata kita sendiri itu akan mengecilkan, minimalkan plagiarisme, tapi tetap menuliskan nama dari penulis aslinya yang mempunyai ide utama tersebut. Kemudian kembali lagi saya kuatkan di etika penulisan bahwa peneliti itu boleh salah, baik salah di hipotesis maupun di analisis maupun di pengujian hipotesisnya dan sebagainya. Tapi peneliti atau penulis tidak boleh bohong atau menipu dengan mempermainkan data, memanipulasi hasil pengolahan statistik, dan sebagainya. Tuh. Saya pikir kalau seperti itu tidak akan barokah. Oke, ini saya beberapa slide lagi. Tahapan penulisan, ada pemilihan jurnal. Pemilihan jurnal itu kalau sekarang bisa dicari di sinta.ristekprint.go.id kalau ini yang di Indonesia. Kalau di luar bisa dicari di TNF online atau Francis, di sana banyak sekali jurnal yang bereputasi. Atau dicari di scopus.com, di sana ada dokumen, kemudian akan muncul jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus. Atau dicari di DOAJ, Directory of Open Access Journal, itu salah satu pengindeks juga yang kredibel. Kemudian bisa dicari di Web of Science dan lain sebagainya. Itu bisa akan muncul jurnal-jurnal yang kredibel. Ya, di mana kita mencari itu akan muncul sesuai dengan hasilnya. Kemudian
kita kalau sudah masuk ke sebuah jurnal dicek author guideline-nya, kemudian contoh artikel yang sudah terbit di sana. Dan satu hal lagi, salah satu triknya adalah Bapak Ibu bisa mengambil mensitasi artikel yang sudah terbit di sana. Itu disukai oleh tes jurnal, pasti disukai. Yang tentunya yang relevan dalam tulisan kita, tidak hanya asal memunculkan artikel yang sudah publish di sana. Kemudian penulisan artikel menurut petunjuk tadi ya, guideline. Setelah itu sudah menemukan semuanya, info tentang jurnal tersebut, apa itu pengindeksnya apa, abstraknya, apakah jurnal ini masuk kategori internasional atau berputasi atau tidak. Di situ ada keterangannya semuanya. Kadang ada juga jurnal yang menunjukkan ditulis ada simbol-simbol Scopus, ketika diklik nggak jelas. Kemudian ada tulisan DOLC, tapi ketika diklik nggak ada profil dari jurnal tersebut di DOLC. Begitu juga dengan pengindeks yang lain. Jadi pastikan bahwa pengindeks yang ditampilkan di sana itu bisa telusuri bahwa benar bahwa jurnal tersebut ada di sana, ada di pengindeks tersebut. Kemudian kalau sudah mantap, sudah pastikan bahwa ini kredibel melalui review yang baik, tidak banyak artikel yang sama penulisnya, kita bisa mengirimkan naskah. Sebelum mengirimkan naskah, pastikan kita sudah terregister di sana. Kalau ada jurnal internasional berputasi di Scopus kok hanya minta melalui email, itu saya pikir masih meragukan, masih diragukan kekredibelannya. Ada, dan biasanya bayarnya puluhan juta. Kemudian kalau sudah dikirim, biasanya naskah itu ada pengumuman dari jurnal tersebut bahwa artikel sudah tersubmit di jurnal tersebut. Kemudian setelah itu statusnya unassigned. Kalau sudah seperti itu, naskah akan dikirimkan editor kepada reviewer. Minimal 2 tadi kalau yang baik. Reviewer akan mengembalikan artikel ke editor. Jadi editor itu jembatan antara dan penulis. Kalau menurut editor itu bagus, tapi menurut reviewer itu tidak bagus, bisa saja tetap dipublikasikan. Katakanlah memang jurnal tersebut memang artikel baru sedikit, masa langsung di reject kayak, padahal butuh kan. Artinya reviewer hanya bersifat merekomendasikan. Keputusan utama ada di editor dari jurnal tersebut. Kalau sudah direview, dikembalikan ke editor, dikirimkan ke penulis, dan penulis akan melihat apa catatan yang dari reviewer tersebut dan menuliskannya, mengganti, mengedit, merevisi sesuai yang diminta. Kalaupun ada yang menurut penulis itu tidak sesuai, ini kok review seperti ini, bisa disampaikan kepada editor maupun reviewernya. Biarpun hanya lewat email karena tidak bisa langsung ke reviewernya. Kemudian kalau sudah seperti itu dikembalikan ke editor, dan editor yang kemudian memutuskan apakah itu akan publish atau tidak. Kalau sudah layout, masuk ke proses lagi, bisa dengan dikirimkan gale proof, disampaikan inilah hasil layoutnya, disampaikan kepada penulis, dan penulis akan melihat, oh ini nama saya sudah betul, afiliasi saya sudah betul, dan sebagainya. Minimal di bagian depan itu sudah betul semua, maka disampaikan kepada editor. Kemudian editor akan melakukan publishing, memasukkannya ke daftar isi dan mempublikasinya di issue atau terbitan yang terbaru. Oke, untuk submit jurnal internasional, bekal utamanya adalah keterampilan menulis. Kalau nggak bisa terampil menulis, ya latihan. Bagaimana latihan? Mencoba dan mencoba. Saya pikir kalau lama-lama akan menemukan
ke keterampilannya sendiri kalau orang berusaha dengan baik. Keterampilan berbahasa, kalau nggak bisa belajar dengan yang pintar bahasa, atau tadi mungkin bisa melalui lewat Google Translate dengan aturan, dengan catatan tulisan bahasa Indonesia kita sudah bagus. Kalau nggak bagus ya tidak hasilnya di Google Translate nggak akan bagus. Kemudian keterampilan akses informasi, mengakses informasi melalui jurnal tersebut. Kemudian citasinya, apakah Bapak Ibu kenal ini? Ya, kalau ini suara siapa, Bu? Pak Ariel 5 menit lagi, Ji. Oh, oke. Oke. Jadi kalau kita ingin tulisan kita masuk ke jurnal interpretasi, minimal kita paham nama-nama ini. Ada EBSCO, penulis Inggris yang interpretasi. Scopus, UHG, Google itu sangat minimal harus kita miliki. Harus kita miliki akunnya. Kalau belum punya, segera buat. Karena ini menjadi bagian atau syarat dari memiliki akun Sinta. Karena konon Sinta itu menjadi bagian dari pengaturan jenjang karir seorang dosen sejauh ini. Oke, ini ciri-cirinya. Mengenal jurnal ilmiah berkualitas, cek akreditasinya, impact faktornya, volume terbitannya, apakah wajar tidak, cek reviewernya dan editornya, cek keberadaannya di website pengindeks yang ditampilkan di jurnal tersebut, apakah benar ada di Scopus, Thomson, Reuters, WOS, dan sebagainya. Tips and tricks terakhir, bahwa dari artikel jurnal yang baik terlihat dari referensi yang kita citasi. Maka kita buat citasi yang paling lama itu 5 tahun. Kalau sekarang 2020, ini paling lama artikel yang kita citasi ya 2015. Kemudian artikelnya berupa artikel jurnal. Kalau referensinya dari buku, ya 1-2 bolehlah, tapi tidak kebanyakan. Harusnya yang paling banyak adalah kemudian siapkan jadi jurnal yang akan dijadikan rujukan. Ya, tadi saya sampaikan. Buat resume dari setiap jurnal tersebut. Resume dari artikel itu, kalau kita mau ngirim artikel, kita kasih tulisan yang memastikan bahwa tulisan kita itu berkualitas bagus, disampaikan di resume. Itu bisa disampaikan kepada editor kebaruan dan memiliki referensi yang berkualitas dari jurnal-jurnal yang berreputasi. Kemudian carilah peluang untuk membidik originalitas tulisan kita. Lakukan sunting sendiri ya. Bagaimana agar memastikan artikel kita terbit? Jangan malu untuk menghubungi editornya. Berusahalah untuk menghubungi editor, karena ada editor yang mudah atau sangat senang dia dihubungi, meskipun ada juga yang tidak mau, tapi kita usaha. Jangan hanya ngirim kemudian menunggu tanpa berusaha menghubungi editornya melalui email maupun kalau ada nomornya dihubungi. Jadi untuk kepastian. Nah, kalau kita dan nunggu 6 bulan dan dibiarkan, itu saya pikir bunuh diri, akan binasa. Maksud saya, bisa kita kirimkan ke tempat tidak diterbitkan di jurnal tersebut. Jangan sampai kita mengirimkan satu artikel di beberapa jurnal di waktu yang bersamaan. Itu tidak etis. Oke, saya pikir ini urutannya publishing, submission, sampai publishing. Oke, saya pikir seperti itu. Thank you very much. Terima kasih Pak Eka, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat amazing, awesome gitu ya. Luar biasa sekali Bapak Ibu, dari paparan Bapak Khairil tadi ya. Jadi
ada beberapa editor yang baik, termasuk Bapak pembicara ini editor yang baik Bapak Ibu. Jadi kalau bisa di WA aja bisa gitu. Begitu. Tapi ya jadinya banyak WA yang masuk. Akhirnya WA-nya jadi live sama. Ada juga jurnal kan hanya menuliskan. Iya. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab, begitu ya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ini tadi Bapak Khairil sudah menyampaikan apa dari mulai ada ciri-cirinya, kenapa kok dosen itu, kenapa dosen tidak sekalian jadi profesor, kenapa hanya dosen toh gitu kan? Rugi kalau jadi profesor gitu ya Pak ya, kan itu. Jadi memang harus mengikuti jenjang akademik kita kan itu kan, untuk sebagai dosen. Memang harus itu yang step-step harus dilakukan. Kemudian pelanggaran fatal tadi untuk apa itu publikasi itu apa saja, wah sudah keaslian penelitian, kemudian ciri-ciri paper ilmiah, komplit sekali tadi sampai yang terakhir itu kita harus melakukan yang terakhir yaitu swasunting gitu ya Pak ya. Swasunting. Baik, kita langsung masuk sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya.